Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel ini. Kali ini kita akan membahas tentang sejarah singkat berdirinya salah satu merek ban terbesar di dunia, yaitu Michelin. Perusahaan asal Prancis ini merupakan pesaing utama dalam industri pembuatan ban dan kesuksesannya ditempel ketat oleh Bridgestone. Nah, sebelum kita mulai kisahnya, bagi teman-teman yang baru bergabung di channel ini, jangan pelit untuk menekan tombol like, tulis komentarmu, dan subscribe channel ini. Grup Michelin atau secara resmi bernama SCA Compagnie Générale des Établissements Michelin didirikan di Clermont-Ferrand, Prancis pada tanggal 28 Mei 1889 oleh dua bersaudara, yaitu André dan Edward Michelin. Keduanya menjalankan bisnis pabrik karet yang mengkhususkan diri pada produk peralatan pertanian. Pada suatu hari, seorang pengendara sepeda muncul di depan pabriknya dengan kondisi ban pneumatik yang perlu diperbaiki. Kedua saudara tersebut kemudian mulai memperbaiki ban sepeda dengan cara merekatkan ban ke pelek. Butuh lebih dari 3 jam untuk melepas dan memperbaiki ban. Setelah selesai diperbaiki, ban kemudian dibiarkan semalaman agar merekat dan kering. Keesokan harinya, Edward Michelin membawa sepeda yang telah diperbaiki ke halaman pabrik untuk diuji. Setelahnya beberapa ratus meter, bannya rusak. Edward lalu termotivasi untuk menciptakan ban pneumatik versi mereka sendiri yang tidak perlu direkatkan ke pelek. Setelah 2 tahun melakukan pengembangan, pada tahun 1891, Edward Michelin mendaftarkan paten pertamanya untuk ban pneumatik yang dapat dipasang maupun dilepas dengan mudah. Ban dengan tekanan udara ini pertama kali digunakan oleh Charles Theron untuk memenangkan perlombaan sepeda jarak jauh pertama di dunia, yaitu kompetisi Paris-Brest Paris 1891. Ban ini termasuk di antara kualitas tertinggi yang tersedia pada saat itu, dan menjadi terkenal karena penggunaannya di beberapa balapan profesional selama bertahun-tahun berikutnya. Dari sinilah, Michelin mulai mengembangkan jenis ban lainnya yang dapat menangani kecepatan lebih tinggi yang membawanya ke industri otomotif. Selama bertahun-tahun, perusahaan terus berkembang dan inovasi terus dilakukan. Memasuki tahun 1898, Michelin memperkenalkan Bibendum kepada dunia, yang dikenal luas sebagai The Michelin Man. Maskot ini lahir dari tangan seorang seniman bernama Marius Roussillon, yang kerap menggunakan nama samaran sebagai Ogilop. Awalnya maskot ini dibuat untuk sebuah perusahaan pembuat bir, namun ditolak. Ogilop kemudian menawarkan desain tersebut kepada André Michelin, dan berkata, "Anggap saja ini tumpukan ban yang punya tangan dan kaki." Sejak saat itulah, maskot Bibendum Michelin secara resmi digunakan, dan telah bertransformasi mengikuti perkembangan zaman. Memasuki tahun 1946, Michelin memulai inovasi untuk mengembangkan ban radial yang merevolusi industri ban pada saat itu. Ban radial itu sendiri merupakan jenis ban yang bobotnya lebih ringan dan mampu menahan panas ketika kecepatan tinggi, sehingga membuat daya cengkramnya sangat bagus saat kontak langsung dengan jalanan. Untuk memproduksi ban radial ini, Michelin bermitra dengan perusahaan Sears di bawah merek Alsted pada tahun 1966. 2 tahun setelahnya, tepatnya pada tahun 1968, Michelin membuka kantor penjualan pertamanya di Amerika Utara dan mampu mengembangkan pasar untuk produk-produknya dengan cepat dan berhasil menjual 1 juta unit per tahun pada tahun 1970. Michelin bahkan menerima kontrak kerjasama sebagai penyedia ban standar untuk mobil Continental Mark III yang merupakan mobil mewah yang dipasarkan oleh divisi Lincoln Ford Motor Company. Dengan kerjasama tersebut, menjadikan Continental Mark III sebagai mobil Amerika pertama yang menggunakan ban radial sebagai ban standar perusahaan. Selama beberapa dekade berikutnya, Michelin terus tumbuh dan berkembang. Perusahaan mulai mengembangkan bisnis dengan mengakuisisi beberapa manufaktur ban dan karet, seperti BF Goodrich Company, Uniroyal, dan yang terbaru adalah Camso, sebuah perusahaan yang memproduksi ban off the road, trek, dan aksesori untuk olahraga bertenaga. Berkat akuisisi tersebut, sejak 1 September 2008, Michelin berhasil menjadi produsen ban terbesar di dunia setelah beberapa tahun sebagai nomor 2 di belakang Bridgestone. Hingga saat ini, Michelin telah memproduksi ban hingga ke Prancis, Spanyol, Jerman, Amerika Serikat, Inggris, Kanada, Brazil, Thailand, Italia, dan beberapa negara lainnya di dunia termasuk Indonesia. Hingga saat ini, Michelin telah memproduksi berbagai varian produk ban yang dirancang khusus dengan kualitas tinggi yang didukung oleh tenaga-tenaga ahli di bidangnya, yang digunakan untuk mobil, SUV, truk ringan, motor, bus, serta bulldozer. Selain itu, ban Michelin juga turut serta dalam berbagai kejuaraan kelas dunia seperti MotoGP,
Formula One, serta 24 Hours of Le Mans. Untuk kejuaraan MotoGP, Michelin telah berpartisipasi sejak tahun 1971 dan mulai memperkenalkan konstruksi ban radial pada tahun 1984 dan ban multikompon pada tahun 1994. Memasuki tahun 2016, Michelin menggantikan Bridgestone sebagai pemasok tunggal ban MotoGP. Dengan kerjasama tersebut, seluruh pembalap MotoGP akan menggunakan ban Michelin sepanjang kompetisi, setidaknya hingga kontrak berakhir di tahun 2026. Selain terlibat dalam pertarungan penjualan merek dan kompetisi balap, perusahaan juga menerbitkan serangkaian panduan perjalanan internasional yang dikenal sebagai Panduan Michelin. Buku panduan tersebut pertama kali diperkenalkan pada tahun 1900 dan dimaksudkan untuk dibaca penggemar otomotif di Prancis. Isinya mengenai cara pemeliharaan mobil, cara menemukan penginapan, dan rumah makan yang menyajikan makanan enak setelah lelah berkendara. Pada tahun 1926, buku panduan Michelin mulai mencantumkan gambar bintang untuk rumah makan yang menyediakan makanan enak. Sistem bintang 2 dan bintang 3 ditambahkan pada awal tahun 1930. Rekomendasi tertinggi dalam Michelin Guide dilambangkan dengan 3 bintang. Status bintang 3 Michelin artinya restoran ini wajib untuk kamu kunjungi. Tidak banyak restoran yang berhasil mendapatkan status bintang 3 ini. Beberapa di antaranya yang berhasil meraih predikat tersebut antara lain restoran Amador yang berlokasi di Wina, Austria. Lalu ada restoran Roots yang berlokasi di Berlin, Jerman, restoran Gaon di Seoul, Korea Selatan, dan masih banyak lagi yang lainnya. Baiklah teman-teman, sekian dulu video singkat kali ini. Terima kasih karena sudah menonton. Semoga informasi yang kami berikan dapat menambah wawasan teman-teman sekalian. Jika kalian menyukai video informatif seperti ini, dukung kami terus dengan cara like, comment, dan subscribe. Nyalakan juga loncengnya agar tidak ketinggalan informasi menarik lainnya. Stay healthy dan bye-bye!